Halo teman-teman, baru nongol lagi di sini karena kemarin aku habis pulang kampung dari Sukabumi, habis main bola dan lain sebagainya. Jadi biasanya aku kalau pulang kampung tuh lebih banyak aktivitasnya di luar rumah. Jadi agak jarang konten. Oke, jadi beberapa hari belakangan ini aku ada ngelihat beberapa postingan yang orang-orang bilang, terutama perempuan ya, yang bilang feeling lonely gitu, kayak sama pasangannya dibuat merasa kesepian dan he makes me feeling lonely mungkin gitu ya kalau bahasa Perancisnya. Setelah berkali-kali postingan seperti ini lewat, ya udah aku jadinya memutuskan untuk ngebahas ini aja gitu. Mudah-mudahan ada satu sudut pandang yang bisa kita obrolin di sini sama-sama gitu tentang bagaimana sih sebuah hubungan yang dijalani oleh dua orang tapi selalu ngerasa sendirian dan kesepian, atau kira-kira seperti itulah. Ada beberapa faktor yang menurut aku akan cenderung lebih bikin kita menjadi merasa kesepian. Itu biasanya ketika kita menginginkan satu hal yang sama dengan yang orang lain lakukan, atau dalam konteks berpasangan, kadang-kadang kita suka pengen melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pasangan di luar sana gitu. Itu mempengaruhi juga kepada rasa kesepian itu sendiri. Terus biasanya kalau kesepian itu didorong dengan perasaan bahwa pasangan kita tidak memahami apa yang kita mau gitu. Pasangan kita ternyata tidak sepeka itu untuk mengerti kita. Di dalam hal lain, rasa kesepian juga bisa terpacu oleh ekspektasi kita yang ketinggian sama pasangan sendiri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pasangan kita akan begini, tapi nyatanya yang dia pikirkan itu berbeda. Nah, itulah uniknya menjalin hubungan dengan manusia. Sama-sama manusia nih, sama-sama punya kepala, sama-sama punya perasaan. Tapi kebanyakan hubungan itu dijalani oleh dua orang yang pengen dipahami gitu. Yang satu pengen dipahami, yang satu pengen dipahami. Tapi yang berusaha memahaminya itu jarang gitu. Nah, yang harus kita mengerti di sini adalah, menurut aku ya, selama sebuah hubungan itu masih dijalani di luar pernikahan atau katakanlah pacaran, itu sebenarnya kita harus mengerti bahwa waktu prioritas pasangan kita itu adalah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya sebenarnya. Kita tuh hanya bagian kecilnya aja. Aku belajar untuk memahami hal itu, bahwa ketika aku berpasangan dengan seseorang di luar pernikahan, ketika aku menjalin sebuah hubungan, entah itu pacaran dan lain sebagainya, aku selalu berusaha memahami bahwa waktunya dia adalah miliknya sendiri dan untuk keluarganya. Jadi urutan prioritas itu aku ada setelah dirinya sendiri dan keluarganya. Mungkin di antara kita ada yang salah paham bahwa ketika kita pacaran dengan pasangan kita itu artinya kita harus jadi prioritas utama dan lain sebagainya. Makanya ketika ekspektasi kita mengatakan hal itu, lalu kemudian dia tidak melakukan seperti apa yang kita bayangkan, kita jadi merasa kesepian dan merasa sendirian pada akhirnya. Itu salah satu pemicunya. Meskipun memang besar kemungkinannya bahwa rasa kesepian itu juga akibat dari effort dari pasangan kitanya yang tidak ada sama sekali. Itu nggak jarang kok untuk ditemui kasus-kasus yang kayak gitu. Aku sering dengar beberapa teman curhat, atau orang-orang asing gitu yang tiba-tiba curhat ke aku melalui DM dan lain sebagainya. Yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita masih pacaran, bahwa kita menjalin sebuah hubungan di luar pernikahan, penting untuk masing-masing kita tuh punya kegiatan-kegiatan dan punya aktivitas di luar pacaran itu sendiri. Jadi belajarlah untuk tidak menghabiskan waktunya kita untuk pacaran saja. Kalau pagi kita chattingan, siangnya kemudian chattingan, sorenya chattingan, malam juga chattingan, atau malam-malam bahkan butuh sleep call, lalu kapan ada waktunya untuk belajar? Kapan ada waktunya kita untuk mengerjakan tugas-tugas? Itu mungkin jadi penyebab anak-anak sekarang jadi lebih mudah stres ya, karena menganggap bahwa sebuah hubungan adalah kehidupan yang utuh yang harus kita jalani sepenuhnya di sana. Kita harus menyadari itu, bahwa penting untuk mempunyai kegiatan, mempunyai kehidupan sendiri-sendiri di luar hubungan yang kita jalani. Jadi
Belajarlah untuk menurunkan ekspektasi kita, menurunkan ego juga yang mengatakan bahwa dia harus selalu perhatian sama aku, bahwa ketika dia tidak perhatian, aku merasa tidak hidup gitu. Aku merasa kewalahan dan berantakan dunia ini. Sebenarnya ketika kamu merasa begitu karena mungkin kamu memikirkan bahwa hubungan itu adalah segalanya yang harus kamu jalani saat ini di dalam hidup kamu. Sementara pada kenyataannya memang prioritas setiap hari itu berganti-ganti, bergeser. Ada waktunya memang untuk menelpon kita, ada waktunya untuk perhatian-perhatian, menunjukkan care-nya kita sebagai pasangan. Ada juga yang harus kita beri ruang untuk teman-teman dan keluarganya. Jadi yang aku rasakan sih sangat ada manfaat dan baiknya ketika kita mulai menanamkan di dalam diri kita pemikiran bahwa oh, dia nih masih belum jadi suami atau istri saya nih gitu. Jadi saya paham bahwa prioritas dia adalah dirinya sendiri. Dalam artian dirinya sendiri itu tugas-tugasnya dia, waktu mainnya dia, waktu healingnya dia, kemudian waktu berkembangnya dia, pekerjaannya tuh dan lain sebagainya gitu. Kalau di urutan kedua mungkin prioritasnya adalah keluarganya. Sementara keluarganya pun dibagi lagi, ada orang tuanya, ada adik-adiknya mungkin kalau yang berkeluarga. Nah, baru setelah itu kita belajar untuk menempatkan diri bahwa kemarin sama keluarga, kemarin untuk diri kamu sendiri. Hari ini kalau udah selesai, bisakah ada waktu untuk aku misalkan, kayak gitu. Jangan merasa bahwa kok dia healingnya bukan aku sementara aku healingnya dia gitu. Karena kamu yang membuat hal itu. Ketika aku sering dengar beberapa pasangan, beberapa orang itu ngeluh, kok dia cari moodnya di yang lain gitu, kayak di game atau di main bola misalkan, atau di nonton film dan lain sebagainya. Tapi mood aku itu dia gitu, makanya aku setiap hari tuh uring-uringan, kok dia moodnya bukan aku gitu. Itu sebenarnya perasaan-perasaan dan pemikiran yang akan semakin menyulitkan diri kita sendiri. Memang menjalin hubungan itu kompleksitas yang bikin kita pusing ya. Kadang-kadang ada banyak kemungkinan, ada banyak perasaan dan pikiran di sana yang berkecambuk. Tapi yang namanya kita menjalin hubungan dengan seseorang, artinya kita harus belajar untuk mengontrol diri dulu sebelum kita berusaha mengendalikan pasangan kita, supaya pasangan kita tuh begini, harusnya dia begini, harusnya dia begini. Nah, sebelum kita mengatakan hal itu, ada baiknya kita belajar untuk mengontrol diri sendiri dulu, supaya hubungan yang kita jalani itu lebih damai dan lebih santai kerasanya. Ada banyak senang yang bisa kita lalui sama-sama pada akhirnya. Tapi yang lebih penting adalah jika kita mulai menerapkan hal ini, ketenangan itu akan mulai ada di dalam diri kita, bahwa overthinking kita akan bergeser untuk hal-hal yang lebih berguna dan lebih penting. Sebenarnya bukan berarti bahwa pasangan kita itu tidak penting, bukan berarti hubungan itu tidak berharga atau gimana ya. Tapi ini lebih kepada kita bicara untuk belajar memahami lebih dulu, belajar untuk mengontrol diri sendiri lebih dulu sebelum kita mengendalikan pasangan kita. Jadi maksud aku adalah jangan berusaha mencengkram pasangan kita sendiri, karena sejatinya cinta terbaik itu adalah yang membebaskan pasangan kita, yang membiarkan dia hidup untuk menikmati waktu dan keseharian-kesehariannya, meskipun ada kalanya di dalam hari-hari itu tidak ada kita. Dan memang di dalam hidup pasangan kita tidak harus ada kita setiap hari. Dalam artian tidak harus bersama kita setiap hari. Aku rasa ketika kita udah bisa belajar menerapkan mindset ini, kita akan lebih mudah untuk tidak sering-sering berantem ya. Sama hal-hal yang nggak harusnya jadi bahan berantem biasanya. Nah, jadi ketika kamu merasa sendirian dan merasa dibuat feeling lonely sama pasangan kamu, coba tanya dulu, apakah kita mulai memosisikan diri kita di atas dirinya sendiri dan keluarganya? Karena ketika kita belum menikah dan belum menjadi sebuah keluarga, wajar dan penting bagi masing-masing kita untuk memiliki waktu sendiri dan untuk keluarga,
kemudian belum teman dan pekerjaan lain-lainnya. Orang-orang yang bahagia mungkin adalah orang-orang yang selalu bisa menyempatkan waktu dan meluangkan waktu, yang selalu bisa untuk sengaja saling memperhatikan dan saling peduli satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Memang ini kayak muluk-muluk dan sebuah hubungan yang fiksi ya, tetapi kan gitu, kita harus ada belajarnya bahwa kita tidak harus selalu menuntut pasangan kita sendiri. Apabila kita mencintai seseorang dan kita menganggap bahwa orang itu adalah orang yang penting, maka kita pasti ingin membuat dia nyaman, gitu kan logikanya. Hal-hal kayak gini juga sebenarnya bikin nyaman diri sendiri, karena seringkali yang bikin masalah dan bikin ribet di dalam sebuah hubungan itu adalah diri kitanya sendiri. Kita overthinkingnya yang gak jelas gitu. Poinnya adalah overthinking itu bukan menjadi alasan untuk kita selalu pengen dimaklumi sama pasangan kita, tapi belajarlah untuk mengikis ke overthinkingan itu supaya bisa menjadi lebih damai. Gitu deh. Mudah-mudahan buat teman-teman yang feeling lonely itu bisa mulai merasa lebih baik ya ketika memang si pasangannya menjalani kehidupannya sendiri di sana. Oke, sepertinya udah cukup panjang aku ngomongnya. Ini ditandai sama sakit pinggang. Biasanya kalau udah mulai sakit pinggang tuh udah banyak berarti aku ngomongnya. Teman-teman, thank you ya. See you in the next content. Sampai jumpa lagi. Kan sampai jumpa lagi itu see you. Ya, tapi nggak apa-apa.